Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Maria dan keempat saudaranya dibesarkan di Vandalia, Ohio, Amerika bersama orang tua mereka Victor dan Mary. Berbeda dari saudaranya, Maria bukanlah anak kandung pasangan itu, namun mereka menyayanginya sama seperti anak-anak lainnya. Semasa sekolah, Maria aktif dalam kegiatan olahraga terutama sepak bola dan basket, yang setelah tamat SMA, dia memutuskan mendaftar di Korps Marinir Amerika. Walaupun pilihan tersebut membuat orang tuanya kaget, tetapi mereka tidak menentang keinginan tersebut. Mereka bahkan berpikir bahwa Maria lebih cocok menjadi tentara daripada menjadi anak kuliahan, sehingga mereka tidak sabar ingin segera melihat putrinya memakai pakaian dinas. Maria yang berhasil masuk, terlebih dulu harus menyelesaikan pendidikan di bootcamp, dan setelahnya dikirim ke markas marinir di Legion yang berada di Jacksonville. Di sana dia ditempatkan di Resimen Logistik Tempur 27 atau yang dikenal sebagai CLR 27. Walaupun Maria mulai sibuk dengan tugasnya, namun dia selalu menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan hampir setiap hari dia menelpon ibunya untuk menceritakan kesehariannya. Setahun kemudian, tepat di Hari Ibu 2007, Maria menelpon Mary untuk mengucapkan selamat Hari Ibu. Pada awalnya mereka ngobrol seperti biasa, namun tiba-tiba Maria memberitahukan sesuatu yang membuat Mary kaget sekaligus marah. Maria mengaku bahwa dia telah 2 kali dilecehkan oleh atasan sekaligus mentornya bernama Kopral Cesar Armando. Selain pada Mary, sang putri tidak pernah memberitahu siapapun tentang kejadian tersebut. Dan ketika mendengar hal ini, Mary pun mendorong Maria untuk melaporkannya. Pada 11 Mei, Maria pun melaporkan kasus tersebut pada SIG atau penanggung jawab dan menceritakan jika insiden pertama terjadi pada 25 Maret 2007 saat dia dan Cesar sedang bertugas di barak. Sedangkan yang kedua kalinya terjadi di awal April di dalam kamar mandi pribadi yang berada di ruangan kantor mereka. Dengan adanya laporan ini, sang penanggung jawab, sebut saja bernama Anton, segera membawa Maria untuk melakukan tes kehamilan yang saat itu hasilnya negatif, dan setelahnya dia membawa Maria untuk meneruskan laporan tersebut pada NCIS atau Naval Investigation Service. Dalam wawancara tersebut, Maria mengaku bahwa Cesar telah melakukan happy ending yang tidak diinginkan sebanyak 2 kali, dan ketika dia meminta untuk berhenti, pria itu pun bersedia tidak melanjutkannya. Tetapi walaupun begitu, Maria merasa bahwa dirinya telah diperkaos karena semua dilakukan atas dasar paksaan. NCIS pun membuka penyidikan tersebut dengan tuduhan memperkaos. Saat itu, mereka mengeluarkan surat perintah untuk Cesar yang berisi perintah agar menjauh dari Maria dan dilarang menghubunginya baik secara lisan maupun tulisan. Sehari setelah laporan tersebut, walaupun Maria dan Cesar masih berada di unit yang sama, tetapi wanita itu dipindahkan ke ruangan lain di gedung yang berbeda dan dilarang untuk bertugas di barak. Seminggu setelahnya, NCIS memanggil Cesar untuk melakukan interview. Saat itu, Cesar menyangkal semua tuduhan dan memiliki alibi kuat saat kedua insiden tersebut. Dalam insiden pertama, Cesar mengaku tidak berada di barak karena di hari itu pulang lebih awal yang jam kepulangannya terdapat dalam catatan absen. Sedangkan pada insiden kedua, Cesar mengaku tidak masuk kerja dan sedang cuti darurat. Untuk membuktikannya, Cesar bahkan bersedia untuk melakukan tes poligraf. Dan selain alibi tersebut, dia juga menyebut 2 orang saksi yang bisa menguatkan alibinya. Namun sayangnya, dia menolak untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya menyatakan bahwa dia akan datang kembali pada interview kedua untuk membuat pernyataan tertulis tentang 2 orang saksi yang akan menguatkan ceritanya. Setelah interview tersebut, Cesar pun mendapatkan pengacara yang memberinya saran agar dia tidak menulis pernyataan apapun
serta tidak usah melakukan interview selanjutnya. Begitu pula dengan Maria yang mendapat seorang pengacara khusus bagi korban militer yang dikenal sebagai UFA. UFA sendiri bertugas untuk mendampingi para korban, terhitung setelah korban membuat laporan hingga kasus diselesaikan. Pada pertengahan Mei, UFA melapor pada NCIS bahwa seseorang telah menggores mobil Maria dengan sangat parah. Namun petugas yang menerima laporan itu mengatakan jika aksi perusakan tidak termasuk dalam penyidikan mereka dan juga tidak akan dimasukkan dalam proses penyidikan terkait kasus pemerkosaan. Walaupun Caesar telah diperintahkan untuk menjauh dan tidak berkomunikasi dengan Maria, tetapi pria itu tidak pernah didakwa atas pemerkosaan. Selama 90 hari, dia hanya diperintahkan untuk menghentikan semua kontak dalam bentuk apapun serta tidak berada dalam radius sejauh 1000 kaki dari Maria. Sedangkan Maria juga telah dipindahkan dari unitnya, serta dari lokasi dia biasa bertugas, tempat di mana kemungkinan Caesar juga akan berada, dengan tujuan agar selama proses berjalan, keduanya tidak saling bertemu. Tetapi sayangnya, setelah 90 hari, NCIS tidak memperpanjang perintah tersebut. Pada akhir Mei, UFA kembali mendatangi NCIS untuk memberitahu bahwa seseorang telah meninju wajah Maria saat wanita itu akan memasuki mobilnya di parkiran barak tepat setelah dia pulang bekerja. Walaupun Maria bisa menggambarkan wajah si pelaku dan walaupun pria itu bukanlah Caesar, tetapi UFA sangat yakin jika pelaku merupakan orang suruhan Caesar yang tentunya bertujuan untuk mengintimidasi Maria karena telah melaporkannya. Tetapi sayangnya lagi-lagi laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Sebulan kemudian, Maria datang ke dokter karena sedang tidak enak badan dan setelah diperiksa, dokter menyatakan jika dirinya sedang hamil. Saat itu Maria mengaku bahwa setelah insiden pertama, dia pernah melakukan happy ending dengan pacarnya yang sebut saja bernama Tony. Tetapi walaupun begitu, dia menduga bahwa pemerkosaanlah yang menyebabkan kehamilannya. Dokter pun memperkirakan jika tanggal pembuahan terjadi di tanggal 14 Mei. Tetapi sayangnya, Maria sendiri juga ragu kapan tepatnya dan di tanggal berapa masa suburnya. Saat itu sang dokter tidak bisa melakukan tes DNA karena tes tersebut hanya bisa dilakukan pada pasien yang mengalami gangguan atau ancaman medis terhadap ibu atau bayinya. 3 bulan kemudian, Maria yang tinggal di barak mengajukan permintaan khusus agar diizinkan pindah ke perumahan demi mempersiapkan kelahiran sang bayi. Setelah mendapat izin dari kantor, dia pun menyewa sebuah kamar di rumah rekan seniornya bernama Daniel yang berada di luar pangkalan militer. Dalam masa-masa ini, ada banyak pihak yang mempertanyakan tentang kelanjutan kasus Maria. Sebagian meragukan NCIS yang tampak tidak serius dan sebagian lain percaya jika tuduhan Maria hanyalah rekayasa. Sedangkan Maria saat itu mengatakan pada penyidik NCIS bahwa dia sangat yakin jika ayah bayinya bukanlah Caesar melainkan kekasihnya. Dan pada 26 November, Dewan Militer melakukan persidangan untuk membahas tuduhan apa yang mungkin diajukan untuk Caesar. Pada 14 Desember, di hari itu Maria hanya bertugas setengah hari dan jam kerjanya berakhir pada siang hari. Karena setelahnya unit yang dipimpin Caesar akan mengadakan pesta Natal khusus unit tersebut. Yang pesta itu tentunya tidak boleh dihadiri oleh Maria karena Caesar juga akan hadir di sana. Sambil menunggu jam pulang, seperti biasa Maria menelpon ibunya. Mereka membahas tentang kasus tersebut serta apa yang akan dilakukan Maria setelah bayinya lahir. Namun percakapan mereka menjadi tegang saat Mary memberi saran agar Maria melepas sang bayi untuk diadopsi orang lain karena Mary sendiri tidak yakin jika Maria sanggup menjalani hidupnya dengan seorang bayi. Maria yang tampak tidak senang mengatakan bahwa Mary tidak perlu khawatir tentang hal-hal tersebut dan dia telah memilih nama untuk bayinya. Dan setelah mengatakan hal itu, Maria pun segera menutup telepon. Di sore harinya, ketika Mary kembali menghubungi Maria, sang putri tidak menjawab teleponnya. Dan sepanjang sore itu, setelah berkali-kali menghubungi dan masih tidak ada jawaban,
Mary pun mulai merasa khawatir. Di malam harinya, tiba-tiba dia mendapat telepon dari Daniel. Pria itu mengatakan saat dia pulang ke rumah, Maria tidak ada di rumah dan Daniel hanya menemukan sebuah catatan aneh dari Maria yang mengatakan bahwa dia memutuskan untuk pergi karena tidak tahan lagi dengan kehidupan militer. Mendengar hal itu, seketika Mary memiliki firasat buruk. Karena Maria tidak mungkin pergi tanpa memberi kabar, terutama di saat itu dia sedang hamil. Mary pun mencoba menghubungi beberapa teman Maria, tetapi menurut mereka, Maria seringkali pergi selama beberapa hari tanpa memberi kabar dan biasanya akan selalu kembali. Setelah menunggu 3 hari dan sang putri masih belum kembali, Mary pun menghubungi kepolisian Vandalia untuk melaporkan kehilangan Maria. Polisi pun segera melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan kantor serif Onslow County yang tepat di malam Natal. Mary pun menemui sang serif yang menangani kasus tersebut dan sang serif bersedia menemaninya untuk menemui NCIS terkait laporan tersebut. Dalam penyidikan, sang detektif yang melacak akun rekening Maria menemukan ada kejanggalan. Dalam rekaman CCTV ATM, tampak seorang pria yang sedang menggunakan kartu milik Maria. Namun pria itu tidak bisa dikenali karena dia menutup kamera CCTV menggunakan kain sehingga sulit untuk melacak wajahnya. Mereka juga menemukan sebuah tiket bus ke El Paso yang terdaftar atas nama Maria, tetapi wanita itu sendiri tidak pernah menaiki bus tersebut. Sedangkan mobilnya ditemukan ditinggalkan di parkiran bus Greyhound dan tidak lama setelahnya ponsel Maria ditemukan tergeletak di gerbang utama Camp Military Legion. Ketika mendengar hal tersebut, Mary sangat pesimis jika Maria masih hidup dan NCIS sendiri baru bergerak 3 hari kemudian setelah melihat bukti-bukti yang diajukan serif dan mulai melakukan penyidikan orang hilang secara internal militer. Dengan hilangnya Maria, Caesar tentunya menjadi orang pertama yang dicurigai. Namun sebelum mereka mendatangi pria itu, pada 11 Januari 2008, Christina yang merupakan istri Caesar muncul di kantor serif dan mengatakan dia memiliki informasi penting terkait hilangnya Maria. Dia menemukan catatan milik Caesar yang berisi tentang kedatangan Maria ke rumah mereka tepat di tanggal 15 Desember. Berdasarkan tulisan Caesar dalam catatan tersebut, kedatangan Maria bermaksud memberitahunya bahwa Maria akan meninggalkan kota itu dan berhenti dari militer. Dia meminta sejumlah uang, tetapi alih-alih memberinya, Caesar hanya membelikannya sebuah tiket bus. Tidak lama setelahnya, Maria kembali mendatangi Caesar untuk mengatakan dia tidak jadi pergi. Sehingga keduanya bertengkar dan tanpa diduga-duga, tiba-tiba Maria mengeluarkan sajam dari kantongnya dan memotong lehernya sendiri di depan Caesar. Caesar yang panik melihat Maria yang telah tewas, memutuskan untuk menyembunyikan jasadnya dengan mengubur Maria di hutan dekat rumahnya. Ketika Caesar menghubungi pengacara dan menceritakan segalanya, dia pun bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya. Sang pengacara pun mengatakan jika Caesar akan mendapat hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Yang karena hal inilah membuat pria itu ketakutan dan memilih kabur ke kampung halamannya di Meksiko. Menurut Christina, terakhir kalinya dia melihat Caesar kemarin sore sekitar jam 4 sebelum dia menemukan catatan tersebut dan melapor pada serif. Dan keesokan harinya, dengan membawa surat perintah penggeledahan, polisi memeriksa rumah Caesar. Di dalam garasi mobil, ditemukan banyak darah serta sebatang linggis yang merupakan alat pembunuhan. Dan setelah mencari cukup lama, mereka menemukan Maria di halaman belakang rumah, terkubur di dekat lubang yang merupakan bekas api unggun. Menurut para tetangga, tepat di hari Maria dinyatakan hilang, mereka melihat Caesar mencopot kayu pagar rumahnya untuk dijadikan kayu api, yang diduga dia sengaja menyalakan api unggun untuk mengalihkan perhatian tetangga saat dia sedang mengubur jasad wanita itu. Berdasarkan hasil otopsi, Maria memiliki luka sepanjang 10 cm di kedua sisi leher, dan kematiannya akibat trauma luka benda tumpul di bagian kepala. Yang hal ini membuktikan jika Maria tidak tewas karena bundir, melainkan dibunuh oleh Caesar. Dan yang paling mengejutkan,
Setelah dilakukan tes DNA pada calon bayinya, terbukti jika bayi tersebut bukanlah milik Cesar. Cesar yang menjadi buronan berhasil ditangkap FBI di daerah Tacambaro, Meksiko. Namun ekstradisinya baru bisa dilakukan setelah 2 tahun kemudian dan Meksiko yang menolak hukuman mati meminta pada Amerika agar Cesar tidak dihukum mati. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2010, pengacara Cesar berargumen bahwa Maria telah salah menuduh Cesar dan berusaha untuk membahayakan karirnya. Dia juga meragukan laporan Maria tentang memperkaos dan pelecehan, serta menyebut wanita itu sebagai seorang pembohong. Namun di persidangan berikutnya, terungkap jika Cesarlah yang telah berbohong tentang alibinya. Diketahui pada kejadian pertama di tanggal 25 Maret, Cesar tidak mengisi absen kehadiran dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Sedangkan di hari kejadian yang kedua kali, Cesar yang mengaku sedang cuti justru tercatat sedang bertugas dan tidak pernah keluar dari barak tersebut. Selain itu terkuak fakta lain yang menjadi penyebab kasus Maria berjalan sangat lambat. Ketika Anton sang penanggung jawab melapor pada NCIS, saat itu dia tidak memberi informasi tentang pelecehan, melainkan tentang kasus pencurian uang yang dilakukan Maria pada November 2006. Di saat itu Maria dituduh telah mencuri uang kas yang dikumpulkan rekan-rekannya untuk mengadakan pesta liburan. Maria yang tidak mengelak mengaku jika dialah pelakunya dan terpaksa menggunakan uang itu karena membutuhkannya untuk mengunjungi makam saudara laki-lakinya. Namun saat atasannya menghubungi keluarga Maria untuk memastikan kebenarannya, saat itu Mary sangat kaget dan mengatakan jika abang Maria masih hidup dan dalam kondisi baik-baik saja. Sehingga Mary yang merasa malu meminta atasan Maria untuk berhati-hati karena putrinya suka mendongeng dan mengarang indah hanya demi berbohong. Selain itu Anton juga memberi sedikit informasi yang menyatakan bahwa Cesar adalah marinir bintang berprestasi sedangkan Maria hanyalah pembuat onar. Karena info tersebut, petugas NCIS yang menerima laporan beranggapan bahwa kemungkinan tuduhan Maria hanya mengada-ngada demi menjatuhkan nama baik Cesar. Dan alih-alih mengambil tindakan, NCIS justru menghubungi Cesar dan memberi saran agar dia menjauh dari Maria. Karena Anton melaporkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kasus Maria, NCIS pun tidak memproses laporan atau berusaha menggali informasi tentang kasus tersebut. Mereka bahkan tidak melakukan apa-apa, termasuk tidak menjalankan prosedur wajib, seperti mendatangi korban untuk memberikan pamflet yang berisi informasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Dan hingga 5 bulan setelahnya, kasus itu tidak diteruskan ke markas besar NCIS. Dalam sidang terakhir, Cesar dinyatakan bersalah dan terbukti dengan sengaja melenyapkan Maria. Dan dia pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Setelah kejadian ini, Mary mendatangi kelompok marinir untuk berbicara tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan militer. Selain itu, dia mulai aktif serta mengabdikan hidupnya yang ditujukan bagi korban kekerasan agar tidak ada lagi korban seperti Maria. Dan beberapa tahun setelahnya, Mary mendapatkan banyak penghargaan atas usahanya.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.